Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam Pak Imam. Ya, selamat siang Bu Ami. Ini berkaitan dengan persiapan sesuai dengan yang sudah disiapkan Bu Ami untuk pembelajaran minggu depan gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan percakapan untuk pelaksanaan praobservasi nanti saya di kelas gitu ya. Di sini hanya saya akan mengklarifikasi, mengkomunikasikan kembali apa yang sudah pernah direncanakan Bu Ami gitu ya. Jadi yang pertama saya ingin mengklarifikasi tujuan yang sudah diambil Bu Ami untuk pembelajaran minggu depan apa saja tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama itu siswa dapat menganalisis perubahan wujud zat yang terjadi berdasarkan pengamatan pada video pembelajaran yang sudah saya sediakan. Oke, siap. Yang kedua, siswa itu dapat menjelaskan mengenai perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat melalui praktikum membuat es putar. Oke. Praktikum membuat es putar ya. Terus yang ketiga. Lalu yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan proses perubahan wujud dari zat cair tadi menjadi padat. Oke, Bu Ami berkaitan dengan tiga hal yang akan disampaikan Bu Ami ini tadi. Yang pertama menganalisis perubahan wujud, yang kedua praktikum perubahan wujud zat padat menjadi zat cair menjadi zat padat. Yang ketiga mempresentasikan. Nah, apa area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ami dari pembelajaran minggu depan ini? Saya ingin siswa bisa lebih berpikir kritis melalui praktikum. Oke, aspek dimensi profil pelajar Pancasila ya. Oke, siap. Selanjutnya. Lalu yang kedua itu meningkatkan keterampilan berbicara siswa ketika mempresentasikan hasil praktikumnya tadi. Oh, keterampilan berbicara, komunikasi berarti ya. Oke, siap. Ada lagi? Yang ketiga itu saya ingin membangun kemampuan sosial dari siswa-siswi saya, termasuk kemampuan gotong royong, lalu peduli dan tanggung jawab. Oh, ini berarti dalam aktivitas praktikum berkelompok gitu ya. Oke. Nah, terima kasih Bu Ami. Untuk selanjutnya mungkin bisa yang terakhir gitu ya, yang saya tanyakan untuk persiapan. Strateginya sekarang apa yang akan dilakukan Bu Ami untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Saya yang pertama itu jelas harus menyiapkan untuk PowerPoint sebagai salah satu media ajar saya, lalu juga video pembelajaran yang nantinya akan disaksikan oleh siswa sebelum melakukan kegiatan praktik es putar. Lalu yang kedua itu saya menyiapkan bahan-bahan untuk praktikum. Ada bahan yang harus dipersiapkan, jadi anak-anak tidak harus membawa itu dari rumah, seperti es batu, garam kasar itu akan disediakan oleh pihak sekolah. Nah, untuk yang ketiga itu saya menyiapkan LKPD berbasis proyek, karena saya akan membuat proyek pembuatan es putar itu tadi. Lalu yang keempat adalah melakukan pembagian kelompok praktikum. Saya membagi siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi saya ingin anak-anak itu dengan ragam kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya yang pintar nanti akan berkelompok dengan yang pintar, tapi bisa berbaur menjadi satu. Lalu yang terakhir adalah menyiapkan ice breaking ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Jadi anak-anak bisa lebih menyenangkan dan lebih senang di dalam kelas itu. Oke, terima kasih Bu Ami untuk persiapan kita praobservasi nanti ya. Cuman catatan dari saya ini ada dua hal. Yang pertama, perencanaannya Bu Ami sudah bagus, tujuannya sudah sangat mencapai dan juga area pengembangan juga sudah sangat bagus. Dan catatan dari saya hanya satu, untuk pembelajaran berdiferensiasinya yang berkaitan dengan konten dan juga produk gitu ya, itu disesuaikan juga dengan kebutuhan siswa, jadi diperhatikan di sana. Jadi nanti produk mungkin varian dari susu UHT-nya gitu ya, kemudian kemasan atau packagingnya hasil dari produknya gitu ya. Nah, itu juga diperhatikan. Untuk itu terima kasih Bu Ami. Ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada ya? Oke. Alhamdulillah kita sepakat ya untuk ini ya. Minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Birahmatika ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Yang saya hormati Bu Eni selaku pengajar praktek, kemudian Bu Ami teman sejawat atau koji saya gitu ya. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah sampai pada kegiatan pasca observasi yang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada Bu Ami ya, bahwa pada saat pra pelaksanaan kemudian pada saat observasi nanti juga akan ada pasca observasinya gitu. Nah, di awal kemarin kita sepakati beberapa hal strategi yang sudah disampaikan Bu Ami kepada saya gitu ya, mulai dari pemilihan media, mulai dari dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih, kemudian bagaimana refleksi dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan Bu Ami dalam pembelajaran kemarin gitu ya. Nah, yang pertama Bu Ami, saya akan bertanya kembali yang berkaitan dengan
tujuan dari pembelajarannya Bu Ami kemarin seperti apa gitu. Yang pertama untuk apa pembelajarannya tersebut itu kan tentang proyek mengenai perubahan wujud benda ya Pak Imam ya. Yeah. Anak-anak akan membuat es putar. Nah, media yang saya pakai itu saya memakai PowerPoint, lalu ada video pembelajaran juga yang saya sampaikan kepada siswa sebelum siswa saya memulai proyek yang akan mereka kerjakan. Oke. Dari kemarin tujuan pembelajaran Bu Ami adalah berkaitan dengan menganalisis dan menjelaskan perubahan wujud zat gitu ya. Nah, kira-kira pembelajaran kemarin tujuan tercapai terlaksana atau tidak Bu Ami? Alhamdulillah terlaksana. Alhamdulillah terlaksana ya. Oke. Penggunaan medianya sudah optimal kemarin? Penggunaan media sudah optimal. Oke. Media. Ya, kemudian selanjutnya ada beberapa aspek ya dari dimensi profil pelajar Pancasila yang disebutkan Bu Ami sebagai area pengembangan untuk anak-anak yang dicapai pada saat pembelajaran. Masih ingat Bu Ami dimensinya terkait tentang apa? Yang pertama, karena ini berupa proyek, jadi anak-anak harus belajar untuk gotong royong atau kerjasama. Lalu yang kedua adalah bernalar kritis mengenai ketika anak-anak nanti akan mempresentasikan hasil proyeknya. Lalu yang ketiga adalah tentang keterampilan ketika anak-anak proses mengerjakan proyek es putar itu. Oke. Kemarin Bu Ami juga ada selain dimensi profil pelajar Pancasila, juga ada satu aspek tentang keterampilan kemarin anak-anak pada saat presentasi. Keterampilan yang ingin dicapai Bu Ami, masih ingat keterampilan apa kemarin? Salah satunya bernalar kemampuan sosial. Kemampuan sosial yang masuk di situ. Kemudian untuk pada saat presentasi keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara bagus, itu yang kemarin mau diambil Bu Ami salah satunya kan ya, keterampilan berbicara. Oke. Di sana kemarin keterampilan berbicara itu pada saat aspek anak-anak sedang apa Bu Ami? Melakukan presentasi. Melakukan presentasi ya. Oke. Menyampaikan apa saja kemarin Bu Ami? Setelah proyek mereka selesai untuk membuat es putar, masing-masing siswa nanti akan ke depan itu untuk mempresentasikan. Yang pertama mulai dari menceritakan, sebenarnya lebih ke bercerita alat dan bahan yang mereka gunakan, lalu proses pembuatan es putar itu seperti apa, sampai ke dalam proses packaging atau menaruh hasil es putar tersebut di wadah yang sudah mereka siapkan. Oke, siap. Ya, sepakat ya, itu kemarin juga sudah sempat kita bahas gitu ya. Kemudian Bu Ami di sini juga salah satunya dalam pembelajaran kemarin kan ada target diferensiasinya, begitu ya. Masih ingat Bu Ami kemarin apa target kita di awal sebelum pembelajaran gitu? Target untuk diferensiasi konten, proses maupun produknya. Untuk yang diferensiasi konten, yang pertama adalah perbedaan ketika anak-anak membuat es putar dengan berbagai rasa. Oh iya. Ya kan? Yang pertama ada yang memakai susu UHT dengan rasa coklat, vanila, stroberi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah diferensiasi prosesnya, itu ada siswa yang membuat es putar itu dengan cara diputar begitu Mbak Imam, ada juga dengan cara diaduk bersama dengan teman-temannya. Oh gitu. Lalu yang ketiga di diferensiasi produknya itu perbedaannya adalah ada siswa yang menyiapkan packaging atau tempat es putarnya itu dengan mangkok kecil, ada yang di kotak seperti tin wall begitu, ada juga yang di gelas begitu. Oke, siap. Jadi Bu Ami sudah menyampaikan luar biasa tentang diferensiasinya gitu ya. Cuma Bu Ami di sini kemarin pada saat proses pembelajarannya dari 3 diferensiasi proses, produk dan konten, masih ingat ketika berproses di lapangan gitu ya. Nah, ada sedikit Miss Bu Ami kemarin antara kelompok putar goyang gitu ya. Oke, sepakat ya. Nah, kemudian
Selanjutnya Bu Ami, pada saat setelah anak-anak menyampaikan hasil proyeknya di depan kelas, masih ingat ya Bu Ami juga melakukan satu hal tentang refleksi pembelajarannya. Oke, bisa diceritakan sekilas Bu Ami refleksi pembelajarannya bagaimana? Yang refleksi pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu saya akui masih monoton refleksi, hanya menanyakan kepada anak-anak sekilas bahwa apa yang mereka pelajari hari ini atau kendala yang mereka hadapi hari ini. Jadi belum sampai kepada apakah mereka benar-benar senang atau tidak di dalam pembelajaran hari itu. Saya belum ke refleksi yang seperti itu, Pak. Iya. Tapi kalau Bu Ami bisa melihat dari raut mukanya anak-anak ketika makan tes glutenya gitu ya, kemudian ketika anak-anak beraktivitas di lapangan, Bu Ami bisa membaca bagaimana raut mukanya anak-anak pada saat pembelajaran kemarin. Ya, kalau dari saya pribadi, anak-anak memang cukup senang dengan kegiatan di lapangan seperti itu ya. Karena begitu saya menyampaikan, anak-anak besok kita ada proyek putar, begitu sudah luar biasa effort dari anak-anak karena satu yang jelas mereka tidak belajar di kelas, mereka belajar di lapangan, dan itu sudah menjadi kondisi yang baru bagi mereka, lebih refresh lagi, dan jelas untuk tenaga kalau di lapangan ini kan jadi lebih banyak dibutuhkan. Jadi nanti anak-anak itu juga bisa lebih fokus dengan kegiatan mereka sendiri-sendiri, tidak saling mengganggu teman gitu, Pak. Iya, oke. Sebelum nanti ke selanjutnya tentang pengembangan Bu Ami masih di pembelajaran, saya ingin menyampaikan hasil catatan saya ya. Nanti kalau memang ada yang kurang berkenan atau memang itu boleh Bu Ami memberikan kembali gitu ya. Yang pertama, dari strategi yang Bu Ami sampaikan kemarin, saya mendapatkan beberapa catatan gitu ya dalam proses pemutaran video kemarin gitu ya. Sebenarnya sudah bagus, cuman memang mungkin ya karena ada noise di luar juga, kemudian speakernya mungkin kurang besar, jadi suaranya kurang maksimal. Itu catatan saya yang pertama gitu ya. Kemudian pada saat proses diskusi dan berkelompok gitu ya, itu kegiatan diskusinya sudah sangat bagus gitu ya. Kemudian penerapan profil pelajar Pancasilanya juga terlaksana dengan baik gitu. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat berkolaborasi mengaduk tadi yang seperti itu ya, mengaduk dan mutar itu ya, mungkin diperlukan kesepakatan yang sama antar siswa biar nggak eyel-eyelan gitu ya. Kemudian mengaduknya seperti apa gitu disepakati biar segera cepat jadi putarnya, itu saja. Kemudian pada saat presentasi sudah bagus kegiatan anak-anak, keterampilan berbicaranya, Bu Ami juga dengan memberikan beberapa kalimat tanya pemantik biar memancing anak-anak, menyampaikan langkah-langkahnya, menyampaikan bahan dan bagaimana gitu ya. Nah, di sini hanya ada sedikit tambahan dari saya, yaitu pada saat penyampaian produk kemarin gitu ya di depan. Nah, itu alangkah baiknya produk yang sudah dibuat kan lumayan banyak gitu ya. Itu ada dari teman atau dari kelompok lain bisa mencicipi hasilnya. Jadi teksturnya nanti biar bisa tahu anak-anak skuter yang bagus lembut bagaimana gitu ya. Nah itu pembelajarannya sangat bermakna karena apa? Nanti memberikan keterampilan kewirausahaan ke anak-anak gitu loh ya kan. Oke. Itu terakhir pada saat refleksi memang betul yang disampaikan Bu Ami tadi. Kalau bagi saya memang kemarin mungkin bisa ditingkatkan tahapan refleksinya gitu ya, dengan menggunakan mungkin kartu emoji, dengan sticky note, atau mungkin dengan reward gitu ya kan. Memang anak-anak kemarin euforia pembelajarannya, senang di luar kelas dan sebagainya gitu ya. Kemudian refleksinya sekilas Bu Ami berkaitan hanya dengan menyampaikan secara lisan dari guru, itu catatan saya. Oke, bagaimana dari beberapa catatan saya ini pada saat observasi bisa diterima atau mungkin Bu Ami ada ulang kali lagi nggak apa-apa loh ya? Oh iya, tidak Pak Imam, ini sudah sangat membantu sekali ini. Ya, itu ya. Jadi sudah sangat bagus, keseluruhan sudah menampakkan diferensiasi kontennya, prosesnya dan produknya. Kemudian pembelajaran praktikum itu memang sangat menumbuhkan minat belajar anak karena hal yang tidak setiap saat dilakukan guru gitu ya. Kemudian berkaitan dengan praktikumnya di sini kemarin juga sudah luar biasa.
Dan praktikum yang digunakan Bu Ami ini tentang eksekutar itu sangat menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi ini sebagai salah satu pemahaman bermakna dari pembelajaran Bu Ami kan begitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan Bu Ami tentang rencana pengembangannya Bu Ami gitu ya. Nah, rencana pengembangannya Bu Ami dari kegiatan kemarin, kemudian mungkin ke depannya gitu ya. Bu Ami kemarin sudah menyampaikan beberapa hal gitu ya. Mungkin secara singkat aja, rencana pengembangan diri dari Bu Ami ini apa, kemudian nanti tindak lanjutnya nanti seperti apa gitu. Untuk pengembangan diri saya pribadi Pak Imam, yang jelas saya akan lebih giat lagi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ya, baik pelatihan yang dilakukan dalam KKG tingkat kecamatan, tingkat kota, atau bahkan instansi-instansi lain yang memang saya rasa tema dari pelatihan itu saya butuhkan. Lebih tepatnya mungkin dalam pengembangan media pembelajaran atau yang jelas karena berhubung sekarang saya ada di kelas 4 dengan adanya kurikulum Merdeka. Nah, itu saya harus menggali lebih dalam lagi bagaimana kurikulum Merdeka itu bisa menjadi sebuah kurikulum yang diterima juga oleh anak-anak. Pembelajaran yang ada di kelas, pembelajaran saya itu lebih bisa membuat anak-anak senang gitu. Oke. Jadi Bu Ami yang pertama sudah menyampaikan luar biasa gitu ya. Nah, tentang pengembangannya. Kemudian tindak lanjut dalam waktu dekat, dalam jangka panjang berkaitan dengan pembelajaran. Kira-kira apa Bu Ami yang bisa Bu Ami sampaikan pada kesempatan kali ini? Kalau dalam waktu dekat ini yang jelas mengikuti pelatihan KKG begitu ya Pak Imam. Lalu untuk dalam waktu yang jauh mungkin ada nanti pelaksanaan training terkait sekolah ramah anak atau bisa juga pelatihan dengan teman sejawat atau dialog dengan teman-teman sesama guru di Surabaya ya, berbagi ilmu baik dari teman-teman yang sudah melaksanakan proses-proses pembelajaran. Oke, siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari siang hari ini, kurang lebihnya gitu ya, diterima semuanya ya. Kita sepakati siang hari ini ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.